Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsya Hanifah Abianto Putri dengan NPM 2021010333 dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas D semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Yang pertama yaitu ada prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dalam landasan tumpuan hukum Islam. Jadi maksudnya adalah prinsip itu adalah dasar hukum atau dasar orang berpikir gitu. Bagaimana Islam ini akan menjadi seperti apa gitu, apa yang diajarkan di dalam Islam gitu, atau apa sih yang menjadi karakteristik dalam Islam sendiri. Kemudian adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam yaitu antara lain yang pertama ada meniadakan kesempitan dan kesukaran. Maksudnya di sini ada salah satu contoh yaitu orang yang sedang bepergian, sakit, dan dalam keadaan hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. Jadi Islam itu sangat meringankan bagi segala kesusahan umatnya gitu. Jadi tidak ada alasan buat membenci agama kita sendiri gitu, karena di dalam Islam sendiri pun meringankan bagi orang-orang yang benar-benar tidak mampu. Yang seperti kita baca tadi contohnya yaitu yang sedang bepergian, sakit, tidak boleh berpuasa tetapi wajib mengqadanya. Kemudian orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukannya dengan duduk. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat karena sakit, misalkan tidak bisa berdiri. Allah itu memberikan kita kemudahan untuk sholat dengan duduk. Kemudian jika tidak bisa duduk, kita masih bisa sholat berbaring sampai kita benar-benar tidak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa mengedipkan mata, itu juga boleh untuk melaksanakan sholat, kecuali kita boleh tidak melakukan sholat itu ketika kita sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua yaitu sedikit pembebanan. Sedikit pembebanan di sini ada contohnya juga, yaitu prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atau manusia memang ada, akan tetapi syarat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempersalahkannya atau mempertanyakannya, yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak. Di sini ada di dalam surat Al-Maidah ayat 11, yaitu ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri dari mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui, dan agar permasalahannya untuk sementara dibiarkan dan kemudian permasalahan dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberi kelonggaran pada manusia. Jadi kadang ada yang tidak ada dalam perundang-undangan Islam atau tidak ada peraturannya di dalam kaidah Islam, dan kemudian menjadi permasalahan bagi umatnya. Nah, prinsip Islam sendiri mengatakan bahwa ketika tidak ada masalah yang ketetapan hukumnya, maka kita akan mengambil dengan ketetapan hukum umum, memecahkannya dengan apa yang ada yang umum yang bersangkutan dengan masalah tersebut. Kemudian bertahap dan dalam menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, hingga ketika ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. Jadi prinsip dalam Islam itu dalam menetapkan hukum itu bertahap gitu. Seperti Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, tidak kemudian sekaligus tuh 30 juz gitu, tidak, tapi berangsur berapa ayat sesuai dengan apa yang terjadi pada saat itu. Begitu juga dalam kehidupan sekarang ini, hukum itu seiring berjalannya waktu bertahap pembaharuan. Ketika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan hukum yang lama, maka para ulama akan berijtihad, akan menemukan hukum baru yang sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad para ulama. Kemudian yang keempat, memerhatikan kemaslahatan manusia.
Dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum itu, kemudian hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. Yang ketiga, hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. Seperti yang kita bahas tadi tentang bertahap gitu. Hukum itu diciptakan karena masyarakat itu butuh gitu, karena tidak ada hukumnya. Misalkan ada suatu kejadian yang ternyata tidak ada hukumnya, maka akan ada hukum baru yang menghukumi masalah tersebut gitu. Jadi tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia supaya semuanya itu bisa bermaslahat. Kemudian yang kelima yaitu mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama, baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa. Jadi hukum dalam Islam itu tidak pilih kasih. Hukum Islam itu adalah adil gitu. Maksudnya adil adalah tidak memandang itu tua atau muda atau anak-anak atau orang tua atau orang miskin, orang kaya, itu semuanya dihukumi sama dalam hukum Islam. Jadi prinsipnya kaidah dalam hukum Islam itu adalah mewujudkan keadilan gitu ya. Kemudian apa sih pengertian dari kaidah hukum Islam itu? Kaidah itu secara etimologi berarti asas. Kemudian Asyuyuti dalam kitab Al-Ashibah wa An-Nazair bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli atau menyeluruh atau generasi law yang meliputi semua bagian. Jadi menurut Asyuyuti ini adalah kaidah hukum Islam itu hukum yang menyeluruh gitu, tidak ada batasan gitu. Jadi semuanya itu dibahas dalam kaidah hukum Islam. Macam-macam kaidah hukum Islam, yaitu ada yang pertama kaidah asiyah, atau apa saja sih kaidah asiyah? Yaitu yang pertama segala sesuatu perbuatan yang tergantung pada tujuannya. Kemudian adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. Kemudaratan itu harus dihilangkan, yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-raguan. Kemudian kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Jadi semua perbuatan itu tergantung ya pada tujuannya. Kemudian kebiasaan itu bisa jadi ditetapkan sebagai hukum gitu, hukum yang berlaku pada masyarakat karena kebiasaan itu. Kemudian kemudaratan, terus kemudian sesuatu yang sudah diyakini itu tidak dapat dihapus. Misalkan kita sudah meyakini hukum tersebut, kemudian kita ragu gitu, kita menghapusnya tidak bisa. Kemudian yang kedua yaitu ada kaidah khairu asiyah, yaitu kedudukannya bukan sebagai kaidah asiyah, namun keberadaannya tetap didudukkan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam karena para fuqaha sepakat akan kehujahan kaidah ini. Kemudian apa sih tujuannya dari hukum Islam? Kajian tentang maksud atau tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Al-Asyatibi mengatakan bahwa doktrin maqasid al-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah. Tujuannya yang pertama yaitu memelihara agama, kemudian memelihara jiwa, kemudian memelihara akal, memelihara kehormatan, dan memelihara harta kekayaan. Tidak jauh beda dengan yang seperti di atas tadi, ada sangkut pautnya ya, dari prinsip, kaidah, dan tujuannya dari hukum Islam itu adalah sama, yaitu memelihara agama supaya agama kita ini tetap bisa baik gitu. Kemudian memelihara jiwa gitu, memelihara akal, memelihara kehormatan, memelihara harta kekayaan sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum Islam. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.